Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam. Nah, kali ini kita bakal bahas mengenai salah satu cara dari bagaimana caranya untuk mengalamatkan atau merouting sebuah PC ke dalam PC lainnya. Nah, di dalam algoritma routing itu terdapat dua metode. Yang pertama ini yakni adanya static routing, yang kedua itu adanya dynamic. Nah, statik. Berarti mana? Berarti dia statis. Dia itu nggak bisa berubah-ubah setiap waktunya. Artinya apa? Artinya kalau statis itu berarti kita sudah mengaturnya sendiri. Sehingga kalau ada yang error, dia nggak bisa cari jalan menggantinya. Nah, sebaliknya, dynamic berarti dia itu bisa dinamis, bisa berganti-ganti. Artinya ketika ada suatu alamat yang error, address yang error, maka dia akan berusaha untuk mencari address lainnya. Nah, dynamic ini dia itu menggunakan algoritma yang bernama OSPF. Oke, langsung aja ke bagian yang statik. Nah, jadi kali ini kita bakal nyoba bagaimana caranya hubungin dari PC 1 ke PC kedua. Ini dilihat nih, di PC 1 itu itu dia itu terhubung ke dalam microtik 1. Nah, microtik 1 itu dia itu berada di antara dua jaringan, yakni ya network 172.110.30 sama 192.168.1027. Nah, Nah, jika kita mau terhubung dengan PC 2 dan juga PC 3, artinya kita harus terhubung dengan berapa jaringan? Ya, kalau mau yang kedua, berarti kita harus terhubung dengan ini dulu, network yang 172.114.30, dan juga terhubung dengan IP destination-nya, yakni 192.168.132. Nah, maka dari itu kita atur di bagian IP, bagian IP routes. Nah, sini ada banyak route list-nya ya. Nah, kita lihat di sini. Pertama, dari melodi 1, dia mau terhubung dengan melodi kedua melalui gateway-nya berarti 172.112. Nah, ini dia kan ini kan ada aktif statik yang ini destination-nya itu nih. Destination address-nya itu dia 192.168.132. Nih, berarti network yang ke switch yang kedua ini. Nah, dia lewat mana? Menghubung gateway-nya. Dia itu lewatnya tuh 172.1.1.2. Nah, ini. Dia lewatnya sini pintunya. Nah, jadi dia itu mikotik itu terhubung dari ini. Dia itu terhubung ke networknya dulu. Habis itu baru bisa ke dalam switch 2 ini. Nah, begitu juga dengan yang mikotik ketiga ini. Dia terhubung dulu dengan pintunya. Mana gateway-nya? Kita lihat di sini ada network bernama 192.168.164. Kita cari. Nah, ini 192.168.164. Ya, dia terhubung sini lewat mana sih pintunya? Sama. Dia itu lewat pintu yang gateway-nya 172.172 di ini lewat sini. Nah, jadi kita simpulkan kalau kalau gateway yang digunakan oleh Microtik 1 untuk terhubung dengan Microtik 2 dan juga Microtik 3 itu ada di gateway 172.112. Nah, oke lah, coba ya kita ini ya, kita coba ping ya. Dari PC 1 ke PC kedua. Coba kita ping, kita buka konsolnya yang IP1. Oh ya, ini kita buka PC, klik kanan konsol. Nah, ini kita ini ya, coba kita ping IP address PC kedua. Ping 192.168.134. Nah, ini ada respons dari PC 1. Berarti logikanya adalah pertama dia itu mengirimkan sinyal dari PC 1 dalam networknya, yakni switch 1. Nah, dari network ini dia dikirimkan lagi ke dalam mikrotik satunya. Nah, baru di sini mikrotik ini dia itu akan mengirimkan, dia itu akan membroadcasting mana nih tujuan 192.168.134. Nah, ternyata yang nyaut adalah PC kedua ini. Dengan cara gimana nyautnya? Dengan cara dia tuh pertama kan dia kan ini kan ngirimin sinyal dari mikrotik 1 dia kirimin sinyal ke mikrotik 2. Lewatnya mana? Berarti kan networknya itu yang 32. Berarti lewatnya ini. Lewat gateway 172.112. Nah, habis itu
dia tuh habis dari gateway sini, dia sebenarnya kalau dia ngeping PC 2, dia juga bakal ngeping PC 3. Tapi yang merespon adalah PC ping yang kedua. Jadi lewat gateway ini, dia itu juga berhasil ngirimin ke micro ketiga dan sampai ke PC ketiga. Dan dia juga berhasil ngirim ke micro kedua dan PC kedua. Namun yang hanya membalas adalah PC kedua, karena itu sesuai dengan ping IP address-nya. Nah, maka dari itu kemudian setelah berhasil diterima, dia meresponnya kalau dia merupakan IP yang dituju. Nah, sekarang kita coba ya. Kita coba untuk ping PC ketiga. Ping 92.168.166. Berhasil. Nah, berarti sama aja nih. Si ini, si Mikodik 1, dia itu juga membroadcasting. Mana yang mana yang 192, 168, 166 itu. Nah, dia tuh mengirimkan sinyal kan. Dia tuh mengirimkan sinyal ke Mikodik 2, kemudian ke switch dan juga ke PC. Ternyata dia bukan alamatnya, maka dia silang, dia nggak ngirim respon. Nah, kemudian dia tuh juga mengirimkan ke metode ketiga lewat destination-nya ini, yakni yang gateway itu ini. Gateway itu berarti ingat ya, gateway itu yang pintu pertama yang dia lewati, bukan pintu keduanya. Jadi pintu pertamanya itu apa tadi ini? Pintu pertama itu berarti di dekatnya metode 1, yakni 172.112. Nah, dari sini dia ngirim sampailah ke networknya si switch ketiga, yakni 192.168.164. Itu baru dia ngirim ke sini dan benar dia mendapat dia merupakan alamat yang dituju. Maka dari itu dia tuh mengirimkan respon dalam mikodik 1 yang terhubung ke PC 1. Oke, udah. Dan coba ya kita kita masuk ke dalam mikodik 2. Nah, yang kedua ini sama. Dia mau terhubung dengan PC 1 dan juga PC 3. Berarti dia harus masuk ke networknya siapa? Ya, networknya si ini. 172.110 sama networknya ini, si switch 1. 192.168.1027. Oke, kita lihat di sini ya. Nih, kita lihat di sini. Nah, ini. Coba kita lihat di sini ada kita lihat destination address-nya. Kita cari yang networknya 192.168.10. Ada nggak? 192. Ini megadik 2. Nah, ini. Ini ada destination address 192.168.1027. Nah, dia terhubung via mana gateway-nya? Dia terhubung via gateway yang dekatnya P-Cortex 1, yakni 172.111. Nah, jadi dia tuh mengirimkan sinyal dari PC 2 terkirim via networknya ini, kemudian dikirimkan lagi ke Cortex. Itu dia tuh terhubung ke jaringan lain via gateway mana? Via gateway-nya ini 172.111. Nah, habis itu dia tuh dikirimkan lagi ke networknya sini, tujuannya yakni 192.168.110. Nah, sama halnya dengan PC ketiga. Dia berarti terhubung dengan gateway yang dekatnya metode ketiga. Mana itu? Yakni 172.116. Kita cari ya, ada nggak? 172.116. Ada? Atau ini? Lihat nih, ini ada. Gateway 172.116. Mana addressnya? Addressnya yakni 192.168.164. Sesuai ya? Ya. Jadi dia itu ketika kita mau menambahkan alamat, itu kita lihat sini ya. Ini ada bagian destination address dan juga gateway. Nih, address ini diisi dengan jaringan network yang kita tuju, yakni yang ada di switchnya. Nah, gateway itu yakni kita pilih nomor network parentnya, yakni network antar mikrotik yang berada di terdekat dengan mikrotiknya. Nah, kalau di mikrotik 3 berarti yang 1,6. Kalau yang mikrotik 1 itu yang 1,1. Nah, habis di OK apply. Coba ya kita konsol. Kita coba simulasikan ngeping ke PC 1 ya. Ping 192.168.1.2. Berhasil nggak? Oh, time out. Ntar ini PC kedua kan ya. Oh ini. Nah ini berhasil nih. Jadi dia tuh mengirim dari PC 2. Coba kita trace ya.
trace 192.168.1.2. Nah ini, nih dia itu terhubung ini. Pertama dia tuh ngirim ke 192.168.1.33 ini ya. Gateway ketiga E3 ini. Nah, dari E3 dikirim lagi ke gateway-nya SIM kodik 1 172.111. Habis itu baru dikirimkan ke ini networknya yang IP yang kita tuju, yakni 192.168.1,2. Sudah. Oke, sekarang coba kita ngeping PC ketiga ya. Ping 192.168.166. Apakah berhasil? Oke, pertama timeout, kedua timeout, ketiga berhasil dapat request. Oke, coba kita tracing lagi ya. Trace 192.168.166. Kita coba tracing. Nah ini, dia awalnya ngirim dari networknya ke gateway-nya dia. Ya, gateway-nya dia via mikrotik. Mana? Yakni 192.168.133. Jadi ini tuh gateway lokalnya dia. Dia ngirim dari PC ke switch, dari switch dikirimkan ke dalam gateway lokalnya, bukan yang gateway antar jaringan. Nah, dari gateway lokal dikirimkan lagi kemana? Ke gateway antar jaringannya, yakni 172.116. Nah, ini terhubung ke gateway-nya si Mikotik 3. Nah, habis itu baru dikirimkan ke PC yang tujuannya. Mana? 168.1.66. Nah, selesai. Coba sekarang kita masuk dalam Mikotik yang ketiga ya. Kita buka Mikotik 3 ini. Nah, coba kita buka nih IP routes-nya. Nah, sama, metode ini dia tuh bakal mengirimkan sinyal dari PC ketiga ke PC kedua maupun PC satu. Nah, kalau dia mau mengirimkan ke PC kedua, berarti dia itu harus lewat gateway. Gateway-nya itu yang terdekat dengan metode kedua, yang antar jaringan. Berarti berapa? Ini. 172.112. Kita lihat ya, ada nggak? Gateway-nya. Coba ini PC metode 3. Gateway pertama 115. Bentar, ini salah nggak? Nah, coba kita ngeping dari sini. Apakah apakah ada yang salah? Ping, kita ping PC 2. 192 168 134. Oke, 1 timeout, 2 timeout, 3 menemukan respons. Coba kita ngeping yang PC ke 1. Ping 192 168 12. 1 timeout, 2 RTO juga, 345 berhasil. Nah, jadi dia itu mengirimkan dari PC ke networknya sendiri dulu. Ini ya, 192, 168, 164. Nah, ini DAC. Kemudian dari situ dikirimkan lagi ke gateway terdekat punya dia. Nah, ternyata gateway itu adalah 172, 115. Benar. Lalu kita buka di sini. Destination address-nya itu 1027. Berarti ini terhubung dalam network switch ke 1. Gateway mana? 115. Kita lihat. 115 itu berarti ada di ini 6, ini 2. Yang 5 itu yang oke, ternyata tadi ada ini. Ada kesalahan penempatan ini teks. Nah, ternyata ya. Ternyata dia tuh ngirimnya dari Mikotik 3 ini via switch dikirim ke gateway-nya Matic 2 ini, yakni 115. Habis itu baru dikirim ke network ketiga lagi, gateway ketiga. Dari 3 ini baru dihubung ke destination address-nya.
sama halnya dengan ngirim data ke yang kedua ini. Kita lihat ya. Nah ini tujuan itu adalah yang di kedua flash 27. Jadi networknya switch kedua dan lewatnya gateway-nya si 115. Oke, sudah benar. Coba kita ngeping dari PC ketiga ke PC kedua maupun PC ke satu. Benar, loading. Cukup lama ya. Oh, kenapa? Yes, stop dulu. Kita akan kenapa dia nggak mau ya? Nah, konsolnya nggak mau nyanyi. Oke, coba kita ya. Sekarang ngeping PC kedua. 168 134. Coba disable di PC 3. Disable apa ya? Ping 192 168 1 2. Oke, yang pertama berhasil. PC satu berhasil di ping. PC kedua itu tidak berhasil. Kenapa ya? Lagi coba. Ping 192 168 134. Berhasil. Oke, oke. Oke, mungkin tadi eh, apa metodiknya belum nyala secara benar ya. Masih loading dikit. Jadinya undreachable tadi. Sekarang nggak berhasil. Oke, coba kita trace ya. Trace kita mau kirim ke ping PC2 8 134. Oh, coba ping ini, ping PC ke satu coba. Trace 68 12. Eh, trace 192 168 12. Dia berhasil ngeping. Dia berhasil ngeping. Tapi dia nggak mau nge-trace. Kalau dilihat udah benar padahal. IP routes udah benar. Yang saat udah terhubung dengan baik padahal. 32 ada terus nah ini hmm, oke berhasil. Ini kita lihat ya. Pertama dia dari PC ketiga dia ngirimkan ke 192 165 165 ini berarti
E0-nya dia. E0 dikirimkan ke network-nya. Itu bisa dikirimkan ke gerbang pertamanya yang dilalui, yakni 172.115. Itu baru dikirim lagi ke gerbang kedua 172.111, baru kirim ke alamatnya yang dituju. Coba kita langsung yang trace yang ini ya, biji kedua 192.168 134. Nah ini dia ngirim itu dari ini ya, ini awalnya 65 terus ke gateway 1, kemudian langsung diarahkan ke tujuannya. Oke, oke, itu cukup sekian untuk algoritma statiknya.